Kalau Pak Prabowo karena satu dan lain hal Berhalangan tetap. berhalangan, Ya amit-amit nih nggak ya doain nih. amit-amit, kan Gibran naik. Waduh. Nah, kira-kira itu solusi bagi bangsa atau ya, tulisan saya mungkin agak keras ya, tapi ya Gibran Raka Buming Raka kalau jadi presiden itu solusi atau petaka gitu. Kan pertanyaan nih yang perlu dijawab. Ya. Bagi menurut apa tadi? Keyakinan saya. Saya ini bukan solusi. Sehingga kita perlu langkah-langkah opsi nih. Ya gue setuju itu. Jadi jangan kemudian turunin Prabowo dulu ganti Gibran habis itu baru beresin negara ini, nggak juga. Nggak begitu juga kan? Kan ada juga tuh planningnya. Kita turunin dulu Prabowo, habis itu Gibran yang naik. Nanti kita paksa Gibran 1 tahun aja sambil mempersiapkan pemilu. Ya nggak gitu juga. Mereka nggak ngehitung variabel Jokowi menurut gue. Ya Pak Prabowo juga milih Gibran ini juga kan karena bagi dia ini golden ticket lah untuk menangkan. Kita sama-sama tahu bukan Gibrannya, Jokowinya, bukan Jokowi pribadinya, Jokowi sebagai presidennya yang punya kuasa dengan aparatnya dan anggaran negaranya. Ya. Di tengah pemilu kita yang berubah dari demokrasi menjadi duitokrasi. Ya ini tiket untuk menang. Gibran di sini hanya instrumen aja kan untuk menarik Pak Jokowi ke dalam. Tapi tentu ada masalah dengan Pak Prabowo lah. Problemnya adalah kalau kita mengantisipasi krisis tadi, maka ya Mas Gibran dengan segala hormat sebenarnya bisa mengajukan pengunduran diri aja menurut saya. Jadi tidak perlu pakai proses impeachment. Kan tadi mangkat itu artinya apa? Wafat. Meninggal. Berhenti itu artinya apa? Mundur. Diberhentikan itu impeachment, itu yang DPR, MK, MPR lama itu. Berarti yang terakhir tidak lagi bisa melaksanakan kewajibannya ini karena sakit permanen. Ya. Jadi yang paling sederhana secara proses mundur selain mangkat. Ini kalau udah nggak itu kan susah. Yang ini yang mundur ini inisiatif. Kalau ini kan faktor eksternal, ini faktor internalnya ini berhenti. Kalau Mas Gibran, syaratnya cuma 2 saya bilang dalam surat saya itu, dengan segala hormat, tahu diri dan tahu malu. Cuma 2 itu. Kalau beliau tahu diri, saya belum saatnya lah ini, harus belajar lagi. Belajarnya mungkin juga di Singapura atau di Australia diseriusin lagi. Dia mungkin nggak tahu diri, tapi dia mungkin tahu duit, makanya nggak mau mundur. Kalau beliau kemudian tiba-tiba merenung, iya ya, saya nanti kalau jadi presiden gimana pula nih, pusing kan, main-main dengan boneka-boneka apa itu yang di kantor dia yang di Solo yang diberes-beresin tuh. Iyalah itulah pokoknya namanya pun kita nggak ngerti. Ya nggak tahu kalau beliau tiba-tiba sadar, siapa tahu. Jadi lo akan melakukan apa sampai beliau kemudian akhirnya sadar untuk mundur meninggalkan Pak Prabowo? Saya terus berusaha untuk tadi tidak selama-lama iman pada level lisan dan tulisan lah, nulis, kemudian datang ke podcast Mas Hensat ya kan, siapa tahu sampai ke Mas Gibran. Mungkin caranya jangan dilihat kata ayah saya almarhum, kalau mengkritik perhatikan caranya. Nah, cara saya barangkali perlu diperbaiki lah, tapi kalau dikritik perhatikan isinya. Cara nggak terlalu kalau saya waktu wamen tuh banyak yang kritik kan, kata saya jangan lihat caranya, perhatikan isinya. Ya. Nah mudah-mudahan Mas Gibran, mungkin cara saya tidak terlalu pas, kata-katanya mungkin juga kalau kata orang Jawa mungkin ini kok ngono yang ngono tapi ojo ngono, kira-kira gitulah ya. Ya mohon maaf, tapi mohon diperhatikan isinya. Ini berangkat justru pada sayang pada Mas Gibran. Ini kan kadang-kadang kita ini mengkritik musuh. Iya. Londo ireng. Ini apa lagi maksudnya londo ireng? Lah, ini kalau kita menyampaikan pikiran yang berbeda, kita langsung dicap antek asing lah. Bisa dengan banyak loh. Itu lagi yang dipanggil. Oh iya. Jadi ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dilihat isinya, coba direnungkan. Kita sama-sama cinta Republik lah. Gak pernah ketemu Pak Jokowi gak? Setahun 2 tahun ini. Kapan terakhir ketemu Pak Jokowi? Hampir gak pernah sih memang.
Begitu ya. Nggak pernah saya. Nggak punya akses juga. Prof, salah satu poin pentingnya adalah kenapa kita perlu semangat mendorong Gibran berhenti. Nah, kenapa lo sampai mesti cari temen supaya bareng-bareng kita mendorong Gibran berhenti? Tadi sudah kita putar-putar itu jawabannya. Nggak, tapi gue mau yang lebih singkat nih. Kira-kira kenapa sih kemudian lu sampai mengatakan bahwa ayo yuk kita, ini kan kasarnya begini, ayo kita mesti turunin Gibran nih. Saya udah bilang tadi, jabatan wakil presiden itu terlalu penting. Dia Itu adalah kan iya. Itu kan Apakah kata lo. siapa yang kata gua? Kalau saya ke kampus-kampus tuh, itu lihat itu gambar yang Gibran kira-kira gimana pada ketawa. Ketawa itu bukan ketawa bangga. Ketawa yang ya sedih gitu. Ya, gue paham. Tapi makanya dari itu, ini kan jabatan terhormat ini sekarang Iya. kita jadikan sebegitu nistanya jadinya kan sayang gitu. Jangan sampai kita kemudian nganggap nggak penting nih Wapres. lah Itu menurut saya paling mengganggu di luar tadi logika konstitusi apa anak haram segala macamnya itu. ya kenapa? Gue sih paham. Cuma kan I have to pretend. I know. Supaya orang-orang nih, ini maksudnya apa sih Denny Indrayana nih? Karena begitu lo kerap berbicara, oleh dia lagi bekerja untuk AHY. Iya. Padahal tadi lo udah konfirmasi nggak ada tuh komunikasi dengan AHY. Sama sekali nggak ada. Sekali nggak ada. Tidak hanya AHY, satu orang Demokrat pun saya nggak ada komunikasi. Tapi Dan not even one. kita berandai-andai nih. Menurut Prof Denny Indrayana, Pak Prabowo tuh bakal setuju gak kalau Gibran mundur? Hati kecilnya setuju. Oh gitu. Berani apa enggak? Oh gitu ya. Ya kalau hati kecilnya kan sudah kelihatan dengan mendudukan Mas Gibran di posisi Menko rapat kabinet kemarin. Iya. Itu melanggar konstitusi tuh. Oh iya? Nggak boleh. Secara protokoler itu harus di samping beliau. Oh. Karena memang lembaga presiden itu berdua begini. Jadi tidak pernah itu duduk wakil presiden di bawah dan apalagi sejajar Menko itu. Itu pelanggaran protokoler konstitusional. Wakil presiden bisa dipecat gak? Bisa dong. Yang mecat siapa? Tadi pecat dalam artian apa dulu nih? Kalau pecat dalam artian sunatullah mangkat, Oh, iya. pecat dalam artian mundur berhenti, pecat dalam artian diberhentikan, tadi DPR, MPR, MK. Jadi kalau Gak gini maksud gua. oke. Misalnya nih besok ada demonstrasi. Misalnya nih. Terus ada spanduk gede. Ya. Ganti Gibran. Itu secara undang-undang diperbolehkan nggak? Boleh. Tapi kan dia Itu kan satu aspirasi. paket. Gibran boleh. Gibran doang. Dia bisa tadi berhentinya bisa lewat proses mundur, bisa lewat proses impeachment, ya kan? Kalau proses impeachment tinggal cari yang mana nih kasusnya. Ada banyak nih tadi kita udah jelasin. DPR. Kalau Prabowo mau, ya semua koalisi dia. PDIP akan ada di depan. Bagi dia ini londak ireng terhadap banteng bermoncong putih. Iya. Gibran bin Jokowi ini. Iya. Jadi DPR akan solid, ya kan? Partai-partai ini sebenarnya apakah juga membayangkan Gibran itu layak? Enggak juga. MK nggak sulit. Secara ideal mereka juga sebenarnya kemarin di obok-obok hilang di bawah Mahkamah Konstitusi dengan putusan 90. Itu yang namanya Prof Saldi dan kawan-kawan itu kan keras sekali tuh perlawanannya. MPR sama saja. Jadi kalau konsolidasi politik Pak Prabowo jalan, ini reachable, ini possible. Masalahnya adalah yang beliau hitung bagaimana dengan kekuatan Pak Jokowi kan? Ya. Nah, ini kan yang akan beliau kalkulasi politiknya. Iya. Kalau matematis yuridisnya mungkin. Tapi dia jago loh Pak Jokowi itu ngitung-ngitung gitu tuh. Mungkin dia akan tempatkan pasukannya di gimana ya? Gue mau bicara apa? Jadi pada saat dia mengetahui anaknya akan dirongrong, dia pasti akan menempatkan pasukannya untuk menahan itu tuh pasukan dalam arti kuotanya buzzer lah, PSI lah, relawan lah. Ya beberapa tangan-tangan dia di kekuasaan kan masih ada juga. Ya. Iya kan. Jadi
Kalau tentara kemana, kalau polisi kemana, ya kan? Jadi memang hitungan-hitungan itu pasti akan dilihat oleh Pak Prabowo. Tapi ya saya terus mendorong ini karena akal sehat mestinya sepakat bahwa kita butuh wakil presiden yang lebih punya kapasitas dan integritas lah.